Umar bin Khattab, singa keadilan yang ditakuti, langit dan bumi. Namanya menggema dari padang pasir hingga ke langit ketujuh. Umar bin Khattab, lelaki bertubuh tinggi, berotot, dan berwajah tegas. Sorot matanya tajam, langkahnya gagah, dan suaranya bagaikan ronggen singa. Dialah pemimpin yang disegani kawan, ditakuti lawan, dan bahkan disegani oleh setan. Ketika ia masih menjadi musuh Islam, Umar dikenal sebagai pemuda paling bengis di kalangan Quraisy. Ia membenci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyimpan tekad untuk membunuhnya. Pedangnya tak pernah jauh dari pinggangnya, dan darah baginya bukan hal yang menakutkan, tapi biasa. Suatu hari, Umar keluar rumah dengan niat membunuh Rasulullah. Ia melangkah dengan marah, wajahnya merah, dan tubuhnya bergetar. Semua orang yang melihatnya tahu, ada badai yang akan datang. Tapi Allah berkehendak lain. C'est Oran les laquis mangantikan l'encagna. Ouais Umar. Engkau ingin membunuh Muhammad, padahal keluargamu sendiri telah masuk Islam. Umar terkejut. Siapa yang kau maksud? Saudara perempuanmu, Fatimah binti Khattab, dan suaminya, Sa'idi bin Zaid. Gemetar hatinya. Umar pun berbalik arah, menuju rumah adiknya. Sesampainya di sana, ia mendengar suara lantunan Al-Quran dari dalam rumah. Ayat-ayat suci itu menggetarkan jiwanya. Meskipun hatinya masih dipenuhi amarah, ia mendobrak pintu, masuk dengan kasar, lalu memukuli Sa'idi hingga jatuh tersungkur. Fatimah mencoba melindungi suaminya, namun Umar tak segan melayangkan pukulan hingga wajah adiknya berdarah. Saat itulah Fatimah menatap Umar dengan berani, lakukan sesukamu, wahai Umar. Tapi ketahuilah, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kami tidak akan pernah kembali kepada kekufuran. Ucapan itu menusuk jantung Umar. Tangan yang gemetar, mata yang memerah, kini perlahan melembut. Ia melihat darah di wajah adiknya sendiri. Lalu ia meminta untuk melihat lembaran yang mereka baca tadi. Tidak, kata Fatimah, engkau dalam keadaan najis. Mandilah terlebih dahulu. Dan Umar pun menurut. Setelah bersuci, ia membaca ayat-ayat dalam lembaran itu. Surah Taha. Kata demi kata menghunjam hatinya. Bait-bait ilahi itu membungkam keangkuhannya. Air matanya jatuh. Dadanya berguncang. Bawa aku kepada Muhammad, katanya dengan suara parau. Hari itu menjadi hari kelam bagi kaum Quraisy, dan hari yang sangat bercahaya bagi kaum muslimin. Sebab, saat Umar bin Khattab menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gegap gempita pun mengguncang Mekah. Allahu Akbar. Sesungguhnya engkau adalah Umar, sabda Nabi, dan dengan keislamanmu, Islam akan menjadi kuat. Umar tidak berubah menjadi lembek setelah masuk Islam. Tidak, justru keberaniannya kini menjadi kekuatan dahsyat bagi kaum muslimin. Dulu, mereka sholat secara sembunyi-sembunyi, tapi setelah Umar masuk Islam, ia berkata, siapa yang ingin ibunya kehilangan anak, atau istrinya menjadi janda, silakan menghalangi aku dari sholat di Ka'bah. Dan tidak ada satupun yang berani menyentuhnya. Umar bukan hanya pemberani, ia juga sangat keras dalam menegakkan keadilan. Bahkan setan pun enggan melewati jalan yang sama dengannya. Rasulullah pernah bersabda, wahai Ibnu Khattab, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di suatu jalan, kecuali ia mencari jalan lain yang tak kau lalui. Asyr. Bukhari dan Muslim, bukan tanpa alasan. Umar dikenal sangat tegas. Ia bisa melihat kebatilan dari balik wajah manis, dan bisa membentak penguasa atau rakyat kecil bila salah satunya menyimpang dari kebenaran. Tidak ada ruan un tu kemunafikan diadapanya. Tapi dari balik kegagahan dan ketegasannya, Umar menyimpan hati yang sangat lembut pada kebenaran. Ia menangis kala mendengar Al-Quran. Ia sujula madalam doa malam. Dan ia takut pada hari hisab lebih dari takut pada apapun di dunia. Tapi kalau sudah menyangkut keadilan, maka Umar akan berubah menjadi singa buas yang tidak mengenal ampun. Bahkan setelah menjadi khalifah, Umar tetap hidup dalam kesederhanaan. Ia pernah berkata, jika rakyatku lapar, maka aku adalah orang pertama yang akan Merasakanya, jika mereka kenyang, akulah yang terakir. Umar tidak tidur nyenyak di malam hari. Ia berkeliling kota, menyamar, memastikan rakyatnya tidak menderita. Dan bila ia menemukan les aliments, maka amarahnya bisa membakar siapapun, bahkan para pejabat dan bangsawan.
Inilah Umar bin Khattab, lelaki yang keras seperti baja, tapi hancur luluh dalam sujud. Ia bukan pahlawan biasa. Ia adalah legenda yang ditakuti langit dan bumi. Dan cerita tentang kedahsyatannya baru saja dimulai. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab naik menjadi khalifah kedua. Hari itu, dunia Islam menahan napas. Sebab, kini kekuasaan berada di tangan seorang lelaki yang langkah kakinya saja membuat setan berlari. Tapi Umar bukan sekadar pemimpin. Ia adalah raja tanpa singgasana, panglima tanpa pedang emas, dan penguasa yang tidak mengenal kemewahan. Di bawah pemerintahannya, Islam menaklukkan dua kekaisaran terbesar dunia, Romawi Timur dan Persia. Tapi bukan pedang yang membuat mereka kalah. Bukan pula jumlah pasukan. Yang membuat mereka gemetar adalah nama itu, Umar bin Khattab. Bayangan Umar di balik perang, salah satu jenderal Persia pernah berkata sebelum perang, "Kami tidak takut pada pasukan Arab, tapi kami takut pada lelaki mereka yang bernama Umar. Karena ia bisa melihat kami bahkan dari Madinah." Itulah kesan yang Umar tinggalkan di benak lawannya. Ia tidak perlu berada di medan perang, tapi strategi, doa, dan ketegasannya sudah cukup membuat musuh panik. Dalam perang Yarmouk melawan Romawi, pasukan Islam berada dalam tekanan. Panglima Khalid bin Walid mengirim surat kepada Umar, memohon pasukan tambahan. Tapi Umar tidak mengirim bala bantuan besar. Ia hanya mengirim seorang lelaki bernama Kakak bin Amr, dan berkata, "Pasukan seperti Kakak, setara dengan 1000 prajurit." Keyakinan itu bukan tanpa alasan. Umar tahu siapa yang layak dikirim. Dan benar, kemenangan besar terjadi di Yarmouk. Bukan hanya karena strategi Khalid, tapi juga karena kepercayaan yang kokoh dari seorang pemimpin yang luar biasa. Ketika Persia runtuh, kekaisaran Persia adalah peradaban raksasa. Mereka punya istana megah, pasukan elit, dan raja-raja yang dipuja laksana dewa. Tapi satu persatu kota mereka jatuh. Qadisiyah, Madain, Nahawan, dan setiap kemenangan pasukan Muslim, Umar menyambutnya bukan dengan pesta, tapi dengan tangis syukur dan takut kepada Allah. Saat harta rampasan dari Persia tiba di Madinah, semua orang takjub. Permadani emas, perhiasan, mewah, dan tahta raja. Tapi Umar, ia menangis. "Wahai manusia," katanya, "jangan sampai Allah membuka dunia untuk kita, lalu menutup pintu akhirat." Keadilan yang membua dunia takut kiza, tentant ketegazan Umar manjalar que selurunegerie. Bahkan para gubernurnya, yang dulu adalah bangsawan, jenderal, atau sahabat Nabi, gemetar jika mendengar surat dari Umar. Ia pernah mengirim surat kepada gubernur Mesir, "Aku dengar engkau membangun istana besar. Hancurkan sebagian dan jadikan itu tempat rakyat berteduh." Tak peduli seberapa besar jabatan seseorang, kalau ia zalim, maka Umar akan menghukumnya. Anak Umar pun tak luput suatu hari. Anak Umar, bernama Abdullah, ikut dalam perniagaan yang diberi perlakuan khusus oleh para pegawai negara. Ketika Umar tahu, ia memangi l'anaknya sans diri dan berkata, "Kembalikan semua kentungan." Dan kamu dapat hukuman, karena menggunakan nama anak khalifah untuk berdagang. Abdullah pun tunduk, karena ia tahu, ayahnya tidak kenal kompromi dalam urusan keadilan. Setan lari dari jalan yang sama. Rasulullah pernah bersabda, bahwa setan akan memilih jalan lain jika Umar datang dari satu jalan. Dan ini bukan perumpamaan, ini kenyataan. Suatu malam, Umar menyamar dan berjalan di antara ganggang Madinah. Ia menemukan seorang pria mabuk di rumahnya. Umar langsung mengetuk pintu dan masuk. "Aku menemukanmu dalam keadaan memalukan," kata Umar. Tapi lelaki itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku memang berbuat dosa. Tapi engkau juga telah mengintip dan masuk tanpa izin. Itu pun dosa." Umar terdiam. Wajahnya memra. Ia penkeluar dan berkata, "Semoga Allah mengampunimu. Dan aku tidak akan menceritakan ini pada siapapun." Bayangkan, seorang Umar, yang ditakuti semua orang, tapi hatinya bisa tunduk oleh kebenaran, meski keluar dari mulut seorang pendosa. Itulah yang membuat setan takut, karena Umar tak bisa dikalahkan dengan amarah, harta, atau kesombongan. Ia hanya tunduk pada kebenaran. Kehidupan yang sederhana. Meski memimpin imperium luas, Umar tetap hidup dalam kesederhanaan. Bajunya bertambal, kasurnya dari tikar, makanannya roti kering dan minyak zaitun. Ketika duta dari Bizantium melihatnya tidur di tanah beralaskan tongkat, ia berkata, "Engkau telah memimpin dunia, dan engkau tidur seperti ini." Umar menjawab,
Karena aku takut jika dunia mengangkatku, lalu Allah menjatuhkanku. Ia bukan hanya pemimpin dunia, tapi pemimpin hati. Seseorang yang tidak hanya membuat bangsa tunduk, tapi juga menggetarkan langit. Dan ini belum puncaknya. Sebab di episode berikutnya, Umar akan menghadapi fitnah dari dalam, pemberontakan, dan akhirnya, kisah pengkhianatan yang membawa ajal. Malam di Madinah begitu hening. Angin gurun menyapu perlahan, seakan membawa doa-doa yang diam-diam dipanjatkan. Di lorong-lorong sempit, di balik rumah-rumah sederhana, Umar bin Khattab menyusuri gelap, menyamar sebagai rakyat biasa. Jubahnya lusuh, tongkat kayu di tangannya menjadi penopang sekaligus perlindungan. Ia tak pernah tidur nyenyak, bukan karena takut akan musuh, tapi karena takut bila ada satu rakyatnya yang kelaparan tanpa ia tahu. Kalau seekor keledai saja tergelincir di Irak, katanya suatu hari, aku takut Allah akan menanyakan, mengapa tidak kau ratakan jalan, wahai Umar? Itulah Umar bin Khattab. Khalifah paling ditakuti di muka bumi, tapi juga paling takut pada Tuhannya. Tangisan di balik tembok suatu malam, Umar berjalan menyusuri pinggiran kota. Ia mendengar suara tangis dari balik dinding rumah reot. Ia dekati perlahan. Seorang ibu sedang merebus batu dalam air, menenangkan anak-anaknya yang kelaparan, seakan masakan itu akan matang. Anak-anak itu menangis hingga lelah, lalu tertidur karena lapar. Umar bergetar. Ia bertanya, menyamar sebagai rakyat biasa, "Wahai ibu, mengapa kau perlakukan mereka begitu?" Si ibu menjawab pahit, "Karena Umar bin Khattab tak peduli pada kami." Seketika itu juga, Umar berbalik, berlari ke Baitul Mal, perbendaharaan negara. Ia sendiri memikul sekarung gandum, memaksa pegawainya untuk tidak membantunya. "Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat?" kata Umar ketika si pegawai mencoba membantu. Umar kembali ke rumah si ibu. Ia sendiri yang menyalakan api, meniup bara, memasak makanan, lalu menyuapi anak-anak itu. Anak-anak pun tertawa, dan sang ibu menatap lelaki itu penuh syukur tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Di bawah cahaya remang api, Umar tersenyum. Ia berkata dalam hati, malam ini, Umar bisa tidur dengan tenang. Guncangan dari dalam di masa Umar, wilayah Islam membentang dari Persia hingga Afrika Utara. Tapi semakin besar kekuasaan, semakin banyak pula tantangan. Umar mulai menghadapi fitnah, yang datang bukan dari luar, melainkan dari dalam umat sendiri. Sebagian mulai silau harta, ada yang ingin jabatan, kekuasaan, bahkan berani menyuap. Umar menindak dengan tangan besi, tapi ia juga tahu, dosa umatnya tidak bisa hanya disapu oleh tongkat. Ya berdoa, ya Allah, l'indingila umaini dari fitnah. Jangan biarkan aku hidup jika aku tidak mampu lagi memimpin mereka dengan adil. Perintah yang tak bisa ditawar Umar bukan hanya adil kepada rakyat, ia juga keras kepada para pejabatnya. Gubernur, jenderal, bahkan sahabat Nabi tak luput dari pengawasan. Suatu hari, salah seorang gubernurnya hidup dalam kemewahan. Umar langsung menulis surat. "Aku dengar engkau membangun rumah tinggi, berpakaian mewah, dan tidak mendengarkan rakyat kecil. Tinggalkan jabatmu. Engkau bukan pelayan, tapi penguasa. Dan Islam tidak butuh penguasa." Pejabat itu pun turun jabatan, tanpa debat, tanpa pengadilan. Sebab jika Umar sudah bicara, maka itu berarti akhir. Tak ada yang kebal suatu waktu. Umar melihat seorang lelaki mengangkat cambuk kepada budaknya. Umar bergegas menarik cambuk itu dan berkata, "Bagaimana kau memperbudak manusia, sedangkan mereka dilahirkan merdeka oleh ibunya?" Bahkan seorang Yahudi pernah mengadu kepada Umar tentang seorang Muslim yang mencuranginya dalam jual-beli. Umar langsung memanggil si Muslim dan memutuskan perkara, berpihak kepada si Yahudi. Keadilan Umar tak pandang suku, agama, atau status. Sebuah konspirasi namun, saat itu Umar sudah mulai merasa lelah. Tubuhnya menua, rambutnya memutih, tapi tekadnya tak pernah padam. Di tengah semua keadilan yang ditegakkannya, diam-diam, ada bara kebencian yang menyala. Seorang budak Persia bernama Abu Luluah Al-Majusi, diam-diam menyimpan dendam. Ia bekerja sebagai tukang kayu dan besi di Madinah. Merasa dizalimi karena pajak yang ditetapkan oleh majikannya, ia mengadu pada Umar. Tapi Umar menolak mengubah keputusan yang adil. Abu Luluah merasa tersinggung. Dani Amule me rend quand ses yeux tuyant kelam. Ia membuat belati bermata dua, tajam di kedua sisi. Bukan un tug berperant. Tapi untuk membunuh seorang raja yang tidak pernah punya singgasana,
Pagi yang berdarah fajar mulai menyingsing di Masjid Nabawi. Seperti biasa, Umar datang lebih awal, menjadi imam. Suaranya menggema memimpin sholat subuh. Ketika ia mengucapkan takbir, Abu Lulu'ah menyelinap dari saf belakang. Dalam sujud kedua, belati itu menghujam. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 6 tusukan menancap di tubuh Umar. Darah membanjiri sajadah. Umar roboh. Panik melanda masjid. Tapi Umar menahan salah satu sahabat. Lanjutkan sholat kalian. Jangan putuskan karena aku. Itulah Umar. Dalam detik-detik sakaratul maut pun, ia masih memikirkan sholat umatnya. Masjid Nabawi Mazilangan, Anya Jema Takbir Yang Terta en haut les paniques. Darah menggenang di dekat mihrab. Di tengah kekacauan itu, tubuh Umar bin Khattab yang tinggi besar tergolek lemas. Nafasnya terskat. Wajahnya pucat. Tapi dari matanya, masih tampak cahaya keberanian yang belum padam. Beberapa sahabat segera menggotongnya ke rumah. Tubuhnya ditusuk 6 kali oleh belati Abu Lulu'ah. Senjata kecil bermata 2 yang dirancang khusus untuk membunuh. Dan tusukan terakhir, menyobek perut Umar hingga ususnya keluar. Menjadi luka yang tak bisa diselamatkan. Seluruh Madinah menangis. Tapi Umar masih hidup, masih sadar. Dan di sisa hidupnya yang hanya beberapa hari itu, ia menunjukkan kepada dunia bagaimana seharusnya seorang pemimpin wafat. Perintah pertama, jangan salat karena aku. Ketika orang-orang panik di masjid, Umar sempat berseru lemah, sempurnakanlah salat kalian. Ia t'a eu dirinya te la diserant. Tapi ia lebih peduli pada salat orang lain daripada nyawanya sendiri. Setelah dibaringkan, ia bertanya, apakah kaum muslimin telah menyelesaikan salat subuh? Ketika dijawab bahwa mereka telah salat, Umar tersenyum tenang. Lalu berkata, kalau begitu, tidak ada celaka besar. Baginya, apapun bisa menimpa dirinya. Tapi selama umat masih menjaga salat, maka Islam masih berdiri tegak. Masa penantian yang penuh air mata, beberapa tabib dipanggil untuk mengobati Umar. Salah satu dari mereka menyuapkan susu. Tapi susu itu keluar lagi dari luka perutnya. Semua tahu, ini adalah tanda ajal. Namun Umar, walau lemah, tidak pernah mengeluh. Ia justru memanggil anaknya, Abdullah bin Umar, dan berkata, pergilah kepada Aisyah, istri Rasulullah. Mintalah izin agar aku bisa dikubur di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Abdullah Pimperji. Aisyah, dengan mata berlinang, berkata, aku sebenarnya menginginkan tempat itu untuk diriku. Tapi aku mendahulukan Umar daripada diriku. Ketika Abdullah menyampaikan kabar itu, Umar menangis. Tiada sesuatu yang lebih penting bagiku daripada dikubur di dekat kekasihku. Wasiat terakhir Umar sadar. Waktunya tak lama lagi. Ia tidak memikirkan warisan atau harta. Ia tidak memikirkan keluarganya sendiri. Yang ia pikirkan adalah umat. Siapa yang akan memimpin setelahnya? Maka ia membentuk majelis syura, sebuah dewan berisi 6 orang sahabat pilihan Rasulullah, untuk menentukan khalifah berikutnya. Ia tidak menunjuk langsung, karena ingin menjaga keadilan dan musyawarah. Biarlah mereka yang memilih dari antara mereka, kata Umar. Lalu ia panggil putiranya, Abdullah, dan berkata, kau tidak boleh ikut dalam syura. Cukuplah tugasmu sebagai penasehat, bukan pemimpin. Begitu besar cintanya pada keadilan, hingga ia tak ingin ada kecurigaan bahwa keluarganya akan mewarisi kekuasaan. Sang Amirul Mukminin menangis hari-hari terakhirnya. Umar terus menangis. Bukan karena takut mati, tapi karena takut akan hisab. Andai aku keluar dari dunia ini tanpa pahala dan tanpa dosa, itu sudah cukup bagiku, katanya. Orang-orang di sekitarnya menatap tak percaya. Bukankah Umar telah menaklukkan 2 imperium? Bukankah Umar dijanjikan surga oleh Rasulullah? Tapi Umar tetap takut, karena ia tahu, kedudukannya sebagai pemimpin adalah amanah terberat. Bahkan nabi-nabi pun gemetar memikulnya. Detik-detik kepergian Umar hari ke-6 setelah penusukan. Tubuh Umar lemas, nafasnya berat, tapi lisannya masih berzikir. Ia berbaring, menghadap kiblat. Orang-orang terbaik duduk di sekitarnya, menangis. Tapi Umar tetap tenang. Di saat-saat terakhirnya, ia berdoa, Ya Allah, jadikan kematianku sebagai syahid di negeri Rasul MU. Lalu perlahan, ia diam. Hening menyelimuti ruangan. Tangis pecah. Langit seperti menunduk. Medina berduka. Umar bin Khattab, sang singa keadilan, wafat di usia 63 tahun.
Dikuburkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, di tempat yang paling suci, di jantung peradaban Islam. Ketakutan musuh setelah wafat Umar. Ketika kabar wafatnya Umar menyebar, dunia pun berguncang. Di Persia dan Byzantium, raja-raja berdiri di balkon istana mereka, memandangi langit dan berkata, "Lelaki itu telah mati, kini kita bisa bernafas." Karena selama Umar hidup, mereka tak pernah bisa tidur nyenyak. Umar tidak butuh pedang untuk menang. Namanya saja sudah cukup menakutkan. Apa yang ditinggalkan Umar? Ia tak meninggalkan istana. Ia tak punya warisan emas. Ia tak punya pasukan pribadi. Tapi ia meninggalkan rasa takut akan keadilan. Ia meninggalkan cahaya Islam yang menembus ribuan tahun. Ia meninggalkan contoh bahwa pemimpin bukanlah raja yang ditakuti rakyatnya, tapi pelayan yang takut pada Tuhannya. Di atas nisannya tak ada hiasan, tapi seluruh bumi menjadi saksi bahwa di zamannya, keadilan berjalan di muka bumi. Umar bin Khattab telah wafat, tapi namanya tidak ikut terkubur. Justru saat ia kembali ke pangkuan ilahi, pengaruhnya justru menjelma menjadi gelombang besar yang mengguncang dunia Islam hingga ribuan tahun setelahnya. Ia memang telah tiada, tapi jejaknya tak pernah bisa dihapus. Gema dari timur dan barat setelah Umar wafat, wilayah kekuasaan Islam tidak melemah, justru semakin kuat. Seluruh jenderal, gubernur, dan pemimpin wilayah yang pernah ia tunjuk, melanjutkan perjuangannya dengan penuh ketegasan dan keadilan. Di bawah kepemimpinan Umar, Islam telah menjangkau. Kekaisaran Persia yang selama ribuan tahun berdiri dengan bangga, akhirnya runtuh di bawah panji Islam. Kekaisaran Bizantium dipukul mundur dari Syam, Palestina, dan Mesir. Kota-kota besar seperti Jerusalem, Kairo, dan Baghdad bersinar sebagai pusat keilmuan dan peradaban. Semua itu berakar dari kebijakan Umar. Ia bukan hanya penakluk, ia adalah arsitek keadilan dunia Islam. Keadilan yang jadi undang-undang di masa Umar, hukum Islam ditulis dan diterapkan secara sistematis. Ia menciptakan sistem administrasi negara yang efisien, Diwan, semacam Kementerian Keuangan, yang mencatat pemasukan dan pengeluaran negara, Baitul Mal, perbendaharaan negara, yang mengelola harta umat dan disalurkan tepat sasaran, sistem pos dan intelijen untuk mengetahui kondisi wilayah yang jauh, lembaga peradilan yang bisa menindak bahkan pejabat tinggi. Semua ini bukan dilakukan oleh sekumpulan birokrat, tapi langsung diawasi oleh Umar sendiri. Ia turun ke jalan, menyamar, menyentuh rakyat, menindak kezaliman. Bahkan para orientalis non-muslim menyebut, jika ada pemimpin yang mendekati ideal Plato tentang raja filosof, maka itu adalah Umar bin Khattab. Tak takut siapapun, kecuali Allah. Umar dikenal sangat tegas. Tapi ketegasannya bukan karena arogansi, tapi karena ketakutannya pada Allah. Ia pernah berkata, "Jika rakyatku lapar, maka aku pun harus lapar. Jika mereka menggigil, maka aku tak pantas memakai pakaian tebal." Ketika anaknya sendiri, Abdullah bin Umar, kedapatan membeli hadiah dari hasil rampasan perang sebelum dilelang, Umar berkata, "Kau salah. Harta ini milik umat. Kau harus kembalikan, atau aku cambuk kau di depan umum." Dan Abdullah menandek patu. Takada anak raja yong bisa menolak perinta aya yong lebih takut kepada tuan daripada kepada darah sendiri. Bahkan setan takut padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan lari dari bayangan Umar." H.R. Tirmidzi. Bahkan makhluk halus pun gentar saat melihat Umar berjalan, karena hatinya penuh cahaya iman, karena lisannya tak pernah berbohong, karena hidupnya adalah kebenaran itu sendiri. Bayangkan seorang manusia, begitu lurus, hingga setan pun menghindar, memilih jalan lain agar tak bertemu dengannya. Pilar di antara dua cahaya Umar bukan nabi, tapi dia hidup di antara dua cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gurunya, pemimpinnya, cintanya. Abu Bakar, sahabat karibnya, khalifah yang mengawali kepemimpinan Islam. Dan Umar adalah pilar yang menguatkan dua warisan ini. Saat Rasulullah wafat, umat nyaris kacau. Umarlah yang berteriak, "Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup dan tak akan pernah mati." Saat Abu Bakar wafat, umat takut kehilangan arah. Umar maju, bukan untuk menggantikan, tapi melanjutkan cahaya. Sermain tuk pemimpin sepanjang zaman hingga hari ini. Umar adalah sermain bagi semua pemimpin dunia. Jika ada penguasa yang adil, maka dia ditanya, "Apakah kau seperti Umar?"
Jika ada pemimpin lalim, maka rakyat berkata, Umar tidak akan membiarkan ini. Jika ada rakyat tertindas, mereka menangis, andai Umar masih hidup. Karena Umar tidak hanya hidup di zamannya, ia hidup dalam ingatan umat. Rasa takut yang melumpuhkan musuh di zaman Umar. Kekaisaran sebesar Persia dan Romawi takut menyebut namanya. Mereka tidak takut kepada pasukannya, tapi kepada wibawa yang tak tampak, aura keadilan yang mengguncang. Di malam hari, Umar menyamar sebagai rakyat, tapi di siang hari, namanya bergema seperti guntur. Ia tidak punya istana, tapi seluruh padang pasir tunduk padanya. Ia tidak punya mahkota, tapi seluruh raja membungkuk diam mendengar ketetapannya. Penutup. Mengerikan karena adil. Dicintai karena tulus. Umar bin Khattab bukan tokoh biasa. Ia bukan légende à Causon. Ia adalah manusia nyata, yang hidup dan menebarkan keadilan dengan tangannya, dengan air matanya, dengan darahnya. Mengerikannya Umar bukan karena ia kejam, tapi karena ia tidak pernah gentar kepada siapapun kecuali Tuhan. Ia keras pada kebatilan, tapi lembut pada kebenaran. Ia membuat musuh ketakutan, tapi membuat rakyat merasa aman. Ia bisa memimpin perang dengan pedang, tapi juga bisa menyuapi anak yatim dengan tangan gemetar. Itulah Umar bin Khattab. Singa Allah. Singa Kedelan. Singa yang tidak pernah tidur. Karena takut ada satu saja di antara kita yang teraniaya.